Jangan sampai kemiskinan ini menurun kepada anak kami, gitu. Kami tidak mau. Kami ingin memutuskan tali rantai cukup dengan kami aja. Tapi anak-anak kami berharap mempunyai masa depan yang lebih baik daripada kami. Makanya bagaimana caranya kami berjuang betul untuk memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anak kami. Sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Asmara, disinari cahaya purnama, disaksikan bintang-bintang sejuta, saling janjikan setia, hidup rukun damai selamanya, membina rumah tangga sampai nanti di hari tua. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat sesuai doa dan salam agama kita masing-masing. Ketika kasus kampung akuarium sedang membumi, mengguncang Jakarta, di mana penggusuran dilakukan oleh Pemda Jakarta, pemerintah daerah DKI, ibu kota Jakarta. Orang-orang miskin yang ada di pinggiran laut, rata rumahnya. Tapi mereka bertahan, mempertahankan hidupnya. Selalu pembangunan mengorbankan orang-orang miskin di perkotaan. Saya ingat benar Mas Guntoro namanya. Mbak Wardah yang dulu, yang saya tahu nama organisasinya adalah Urban Poor Consortium. Konsorsium miskin. Rakyat miskin. Sekarang namanya JRMK, Jaringan Rakyat Miskin Kota, salah satunya. Kali ini kita ingin dengar, mengapa orang miskin selalu termarginalkan? Dipanggil ketika pemilu, dipunggungi ketika telah selesai. Apakah mereka tidak bisa mendapat hak yang sama dengan orang-orang kaya? Apakah negeri ini hanya milik orang kaya? Kita dengar. Saatnya mendengar. Namanya Mbak Eni. Eni Rohayati. Lebih lengkapnya Eni Rohayati. Aktif di Jaringan Rakyat Miskin Kota. Betul. Silakan perkenalkan dan menceritakan apa yang sedang terjadi dengan orang miskin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Eni Rohayati, saya salah satu anggota Jaringan Rakyat Miskin Kota. Saya tinggal di Kampung Marlina, Kampung Marlina itu di mana ya? Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Jaringan Penjaringan, Jakarta Utara. Jakarta. Ya. Kampung orang miskin. Iya, perkampungan. Kalau pemerintah bilang kami kampung kumuh yang Kampung kumuh. yang ya mungkin mereka bilang pantas untuk digusur. Tidak layak tinggal di Tidak negeri layak tinggal di situ, Indonesia. ya. Tapi kami mencoba untuk bertahan. Kami bergabung di JRMK pada tahun 2004. JRMK, Iya, Jaringan Rakyat Miskin Kota. Betul. Mbak Eni ini ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Silakan. Ya. Saya ibu rumah tangga, anak saya 5. 5 ya. Oh, aduh, alhamdulillah. Sudah, ya, Rezeki. sudah rumah tangga 3, yang 1 kerja di luar negeri. Oh, Ya, TKI. TKI, Oh, Bang. oke. Itulah korban apa ya, karena susahnya mencari pekerjaan di negeri sendiri, akhirnya dia memutuskan untuk Ke luar berangkat. negeri. Iya. 1 lagi yang paling kecil SMA kelas 2. SMA kelas 2. Iya.
Saya tinggal berdua saja dengan anak bontot saya. Oh, Sementara suami saya meninggal 2 tahun yang lalu. meninggal 2 tahun yang lalu. Ya, Makin berat aja ya keluarga berat. ya. Iya, untuk menghidupi keluarga saya setiap pagi mencoba menyiapkan sarapan untuk warga sekitar, yaitu Oh, Ibu berjualan nasi Mbak uduk ini dan lontong menjual nasi sayur. uduk, Dan menjual lontong sayur. Iya, goreng-gorengan, betul. lontong sayur ya. Betul. Itulah untuk bertahan Bertahan hidup ya. hidup, iya. Oke. Iya, di sela-sela saya berkegiatan dengan kawan-kawan JRMK dalam mendampingi kampung-kampung yang dalam tanda kutip terancam untuk digusur, tidak mendapatkan hak-hak dasar seperti itu. Kampung Marlina. Merlina. Marlina ini juga termasuk kampung yang digusur. Belum Belum. digusur, Bang, tapi secara tata ruang itu kami awalnya itu warnanya ungu, yaitu untuk perkantoran dan jasa yang tidak boleh untuk permukiman. Permukiman Tapi atas perjuangan kawan-kawan JRMK, alhamdulillah sekarang zonasinya menjadi kuning. kuning Artinya untuk tempat boleh tinggal. untuk tempat tinggal, ya. Itu kampung sudah ada dari zaman dulu. Oh iya, dari nenek saya sudah di situ. Saya aja dari tahun 86 di situ. Turun temurun. Iya, betul. Selain kampung Marlina, mengapa kampung mana lagi yang akhirnya berhasil digusur, tapi kawan-kawan berjuang melalui JRMK ini bisa kembali direbut tanda petik oleh kawan-kawan yang dinamakan orang miskin ini. Ya, kampung Marlina ini kenapa bisa disebut kampung kumuh dan miskin? Ya karena Rata-rata pencariannya apa? di situ rata-rata buruh pelabuhan Sunda Kelapa dan Nizam Zaman. Ya. Oke, Ya, oke. walaupun ada beberapa juga PNS di situ. Iya, ya, iya. tapi kebanyakan buruh. Gitu. Lalu secara pemukiman kami juga padat. Padat. Ya, Jadi definisinya itu orang yang bertempat tinggal di sana cenderung orang yang bekerja dengan penghasilan rendah. rendah, betul. Kemudian padat. Ya. Apalagi definisi kumuh itu? Ya, awalnya kami itu tidak dianggapnya ilegal, Bang. Jadi kami tidak mendapatkan hak-hak dasar gitu. Tapi alhamdulillah atas perjuangan kami bersama dengan JRMK sekarang kami sudah, bahkan bangunan kami itu sekarang sudah diakui. Kita sekarang punya IMB. IMB. Ya, Luar kami biasa juga JRMK. sedang berjuang untuk legalitas tanah. Jadi tadinya tidak legal dalam arti tidak ada surat sertifikat atau Tidak IMB, ada. Iya. maka didefinisikan kampung kumuh dan layak untuk digusur, dihapus di muka bumi, tidak ada di peta Jakarta. Iya, itu dia. Itulah rata-rata Iya. kampung kumuh nasibnya. Iya. Bagaimana dengan kampung akuarium, kampung bayam, itu gimana bisa Iya. bercerita Mbak Eni? 2016 kampung akuarium itu tergusur ya di zaman pemerintahan yang terdahulu. Tapi Iya. karena kegigihan warga, juga kami sebagai pendamping JRMK juga ada beberapa pendamping teknis, yaitu dari Rujak Center, juga beberapa kawan LBH Jakarta. Kami berjuang bagaimana caranya kawan-kawan kampung akuarium itu bisa menempati lahan itu kembali gitu. Karena secara zonasi awalnya itu berwarna merah bata, yang mana itu untuk peruntukannya untuk pemerintahan yang tidak boleh dibangun kembali. Tapi atas perjuangan bersama, ya alhamdulillah mereka bertahan di situ sampai sekarang sudah dibangun. Berapa tahun mereka kampung berjuang di kampung akuarium? Dari tahun 2016 Ya, sampai, setahu saya lama sekali. Iya, betul. Bahkan ketika saya sempat datang ke sana, bahkan mengirim tenda, itu kampung udah rata Iya, sebenarnya. sudah jadi puing semua. Tinggal musola Iya, kotor, betul, tapi betul. dirawat oleh kawan-kawan sebagai simbol perjuangan ya. Iya, betul. Dan akhirnya sekarang kalau nggak salah udah dibangun dengan perjuangan JRMK Iya. bersama Iya, teman-teman bersama kampung kawan-kawan. akuarium udah ada rumah Kampung susun ya. Kampung susun, Bang, bukan Kampung rumah susun. susun. Oh, bukan Beda. kampung susun. Beda rumah susun dengan kampung susun. Apa bedanya Mbak ini? Bedanya kalau rumah susun itu memang sudah ada, pemerintah buatkan lalu kami masuk. Oke. Tapi kalau kampung susun itu didesain bareng dengan warga. Oh begitu. Gitu, ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Ya, Lalu ya, ya. pengelolaan juga oleh koperasi. Koperasi Jadi warga. bukan pemerintah, tapi Oh. koperasi warga itu sendiri. Status tanahnya Status tanahnya hari ini dalam proses, Bang. proses Ya. SHM ya. Ya, Bagi yang ingin memiliki ya. betul. Oke. Kampung Bayam tapi seperti masih persoalan. Kampung Bayam masih menjadi persoalan, belum bisa masuk karena pada saat pemerintahan Gubernur Bapak Anies Baswedan itu kami sebetulnya sudah sepakat bahwa pengelolaan kampung susun itu oleh koperasi. Seperti di kampung Ya, akuarium. seperti akuarium dan di Jalan Kunir. Tapi ketika berganti dengan PJ yang sekarang itu berubah lagi. Jadi aturannya dipegang oleh pihak pihak pengelola lah gitu. Jadi warga Jadi seperti swastanisasi. warga tidak dikasih kesempatan untuk Tidak seperti kampung Bayam Negosiasi. kampung akuarium merancang bersama ya. Betul. Sahabat seperjuangan di tanah air,
Kampung Marlina, Kampung Bayam, Kampung Akuarium adalah perkampungan-perkampungan yang sudah turun-temurun sejak lama, bahkan mungkin ratusan tahun. Ini perkampungan yang ada di kota Jakarta ya, Iya, Mbak betul. Eni. Dan saya yakin di kota-kota besar lain seperti Bandung, Makassar, Surabaya, Semarang, Serang, Banjarmasin, dan kota-kota lain yang sekarang sedang tumbuh di Indonesia, ada persoalan serius. Pembangunan yang selalu meminggirkan orang-orang kecil atau orang miskin. JRMK, Jaringan Rakyat Miskin Kota, adalah satu organisasi yang mereka bentuk dari mereka sendiri. Ya, betul. Seperti Ibu Eni ini, dia orang miskin, perkampungan kumuh, dan dia sadar benar bahwa kalau dia ingin anak-anaknya hidup sebagaimana layaknya anak-anak Indonesia, sebagaimana rakyat Indonesia menikmati kehidupan, dia harus berjuang. Seorang ibu rumah tangga, penjual lontong sayur, nasi uduk, yang harganya mungkin tidak seberapa. Mungkin satu bungkus nasi uduk sekitar 5.000 sampai 5.000 10.000. sampai 10.000. Berapalah untungnya? Inilah sepenggal cerita tentang orang-orang miskin itu. Mbak Eni bisa berbagi cerita sama kita seberapa tanda petik lah susahnya yang dicap sebagai orang miskin. Ya, kami dianggap miskin. Kami tidak diberikan hak oleh pemerintah yang seharusnya itu menjadi menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan hak kepada kami. Antara lain, Ya, antara lain soal tempat tinggal. Tempat Kami tinggal. tidak tahu tiba-tiba ada aturan yang mengatakan bahwa tempat tinggal kami itu bukan untuk pemukiman. Bahwa kami tinggal di situ udah lebih dari 20 tahun gitu. Sebelum RDTR itu dibuat, undang-undang itu dibuat gitu. Kami tidak tahu kenapa kami tidak, dalam tanda kutip, tidak dimanusiakan. Artinya kan kami dianggap tidak ada gitu. merasa tidak Iya, dimanusia, maka- padahal warga negara, Betul. ber-KTP, Ber-KTP ketika pemilu kami dicari. dicari, Ya kan? Kami disuruh mencoblos, milih. Iya, menang itu. dimasukkan dalam pemilih. Iya, makanya sekarang JRMK hadir memberikan penyadaran kepada warga bagaimana warga ini menjadi pemilih yang cerdas. Suara kami tidak hanya dimanfaatkan 5 tahun sekali, tapi bagaimana kami memilih, betul-betul memilih yang bisa menjadi wakil kami. Itu untuk untuk mengentaskan hak-hak kami. Untuk untuk mendapatkan hak kami yang sesungguhnya. Itu sih sebetulnya perjuangan kami. Orang miskin, mikirin orang miskin aja lah. Betul. Karena politik konstitusional memberikan ruang seseorang bisa menjadi pengambil keputusan, orang miskin juga bisa. Iya, Lebih baik harusnya orang seperti miskin, mikirin orang miskin Iya. aja. Setidak-tidaknya tidak ada penggusuran. Betul. Ketika tanah itu Betul. sudah ditempati begitu lama ya. Iya. Susahnya gimana, Mbak? Dari sisi kehidupan, penghasilan yang nggak seberapa, membesarkan anak, itu gimana? Bisa berbagi cerita. Ya, sepeninggal suami, kalau tadinya sih ada suami masih mending, suami bekerja gitu. Ketika tidak ada suami memang berasa sekali saya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, walaupun memang ada sumbangsi dari anak-anak itu, tapi kan tidak memenuhi lah gitu. Tidak seberapa. Ada kebutuhan yang anak-anak tidak tahu gitu kan. Ya, saya harus berjuang, Benar-benar sedih. bertahan. Sering ya. nangis tuh kalau malam ya. Pastilah. Pasti ya. Ya, saya merasakan betul betapa kenaikan harga kayak sekarang, beras mahal ya kan, telur mahal gitu. Saya sangat merasakan itu gitu. Mencari, Begitu naik harga langsung terdampak. iya pasti kita yang Penghasilan terdampak orang tetap, miskin, harga iya. naik. Iya betul gitu. Terus mencari pekerjaan susah gitu kan. Jadi sampai anak saya Dihina sendiri, orang kadang-kadang. iya, betul. Bahkan saat ini kan saya mencalek Bang, Iya. saya caleg dari Partai Buruh. Sepertinya di lingkungan saya sendiri kan ada beberapa caleg juga dari partai lain. Kayak dikecilkan lah gitu. Dihina ya. Iya, Tak dipandang sebelah pastinya mata. begitu. Tapi kami ingin menunjukkan kepada warga bahwa tidak selamanya orang-orang yang punya uang itu dia bisa mewakili. Dia tentunya akan mewakili dirinya sendiri, memperkaya diri sendiri. Tapi ketika orang yang merasakan persoalan yang sekarang dia rasakan bareng-bareng dengan warga, ketika dia menjadi wakil warga, dia akan memikirkan bagaimana caranya mengurai persoalan itu, bagaimana caranya dia mengusulkan program agar program itu menyasar kepada warga yang memang betul-betul berhak. Itu sih. Sungguh mulia. Karena panggilan ini karena panggilan pengalaman batin sekaligus merasakan betapa tidak Iya. enaknya jadi orang miskin. Betul. Negara
bahkan pemerintah yang kita pilih melalui pemilu oleh kawan-kawan juga di perkampungan-perkampungan miskin di seantero kota di seluruh Indonesia dengan sebuah harapan setidak-tidaknya memiliki tempat tinggal, tidak penggusuran-penggusuran. Betul. Tapi apalah daya, apalah lacur, terkadang manis di bibir, pahit di Pahit. tindakan ya. Nah, yang Mbak Eni lihat juga kawan-kawan yang kita sebut katakanlah miskin kota ini, bagaimana suasana kehidupannya? Apa ngutang atau dia harus mencari pekerjaan-pekerjaan yang akhirnya merendahkan martabat atau bagaimana? Bisa Ya pastilah, diceritakan? tentunya lah Bang, karena situasi memang menuntut kita untuk, kalau orang miskin itu kan mencari itu bukan untuk kekayaan Bang, tapi bagaimana dia untuk memenuhi perut, Perut, bagaimana urusan perut. ya, bagaimana caranya dia hari ini makan, gitu, bukan untuk kaya gitu sebetulnya, tapi karena memang situasi yang sulit sehingga membuat apa ya, sebetulnya kami juga nggak mau disebut miskin ya, Iya. seharusnya Hina sekali Iya. rasanya. harusnya pemerintah memberikan seperti sekarang yang kita lihat program-program pemerintah yang BLT diberikan gimana? BLT. Bansos gimana? Tidak pernah dapat, Nggak pernah dapat. tidak pernah menyasar. Ada jelas-jelas karena mau digusur itu. Saya nggak pernah dapat Bang, pokoknya semenjak saya di Jakarta sampai sekarang saya tidak pernah merasakan yang namanya BLT Bang, itu apalah gitu. Tidak hanya Bu Eni, kampung Iya, Malina pun betul. merasakan itu. Ya ada beberapa yang dapat gitu. Hanya Tapi, sekedar iya, satu RT itu paling 3-4 orang gitu. menggugurkan kewajiban saja. Iya, ya Jadi BLT dan Bansos yang sebenarnya program unggulan pemerintah. Ternyata orang miskin nggak usah jauh-jauh ke daerah lain. Ibu kota, di kampung-kampung yang kita sebut miskin kota tadi, Marlina, Kampung Bayam, Kampung Akuarium, dan beberapa kampung lagi yang ada di Jakarta. BLT dan Bansos pun tak pernah mereka terima. Jadi JRMK ini apa yang dilakukan? JRMK ini ada 3 metode yang kami lakukan, yaitu satu pengorganisasian, advokasi, sama berjejaring gitu. Pengorganisasian itu di kampung-kampung yang kami dampingin itu kami bentuk koperasi sebagai bentuk kekuatan kampung itu sendiri gitu. Bagaimana Kekuatan ekonomi rakyat kecil. Betul. Lalu advokasi, bagaimana kami membuat konsep-konsep tandingan gitu untuk mengubah kebijakan. Bagaimana kami memberikan penyadaran kepada warga, bagaimana kita menjadi warga yang kritis kayak gitu. Kalau berjejaring tentu JRMK tidak bisa bekerja sendiri, maka kami berjejaring dengan beberapa organisasi lain gitu dalam LBH tadi ya. Iya betul. Gitu. Rujak Center ya. UI gitu. UI juga ya. ASF, ya. Banyak. Luar biasa kerja JRMK membangun kesadaran kelas. Iya. The working class. Kaum miskin di Peru, di Chili, di Brazil, di Spanyol, di negara-negara Asia Tenggara lain, di India, selalu menjadi korban daripada penggusuran atas nama pembangunan. Mereka selalu mencari cara bagaimana memastikan mereka tetap bisa bertahan hidup. Karena mereka manusia, bukan binatang. Cerita dan saatnya kita mendengar Ibu Eni ini berbagi pengalaman membuat kita sadar bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah dan mungkin kita belum menjangkau sesungguhnya kepada orang-orang yang kecil itu. JRMK sekarang sudah berada di mana saja Mbak Eni? Kalau JRMK Jakarta sendiri ada di 26 kampung. Kalau secara nasional kami ada Jerami, Jaring Rakyat Miskin Indonesia, ada di 7 kota. 26 kampung di 7 kota. Enggak, 26 kampung itu hanya di Jakarta. 26 kampung hanya di Jakarta. Utara, barat, dan timur. Terutama utara, barat, dan timur. Iya, betul. Banyak sekali. Ya, lumayan lah Bang gitu. Makanya 7 kota ini mana saja? ada Lampung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Porong, Makassar, Kendari, Palu, Aceh. Kalau nggak salah Mas Guntoro ya? Ya, Mas Gugun ya? iya pendampingnya Mas Gugun. Mas Gugun ya. Kalau nggak salah caleg DPR RI Caleg juga DPR ya? RI. Iya. Termasuk Mbak Eni. Iya, betul. Apa yang melatar belakangi JRMK memutuskan untuk berjuang secara politik? Kalau ini kan berjuang secara ekonomi, Iya. sosial, budaya ya. Dan saya yakin banyak menghadapi tekanan. Sekarang kok memutuskan untuk saatnya menentukan kebijakan secara politik? Termasuk Mas Gugun di DPR RI, Mbak Eni DPRD, Dapil Provinsi, 3. Iya, Dapil DKI 3. Jakarta, Dapil Dapil 3. 3, betul. Meliputi Jakarta, Penjaringan, Pademangan, dan Tanjung Priok. Ya? semoga Allah kabulkan Amin, ya, jadi Allah, ya. amin. Jadi anggota DPR sehingga berjuang benar-benar. Ya, Apa yang melatar belakangi itu? Ya, pemilu ini menjadi momen Bang bagi JRMK karena gini, ketika kita kemarin
pemerintahan Pak Anies ya, Anies Baswedan menjadi gubernur, kami kan berkontrak politik di tahun Iya. 2017 gitu. Dan ada beberapa program-program yang sudah dilakukan lah oleh gubernur untuk kampung-kampung miskin Jakarta, itu soal penataan, lalu legalitas tanah, juga IMB. Tapi ketika berganti dengan PJ ini, sepertinya komunikasinya Pejabat tertutup. gubernur Ya, yang baru. ya, komunikasi tertutup, tidak ada apa ya, tidak ada komunikasi yang baik lah gitu. Jadi program-program yang selama ini berjalan akhirnya berhenti gitu. Nah, ini lalu JRMK berinisiatif bahwa kita mesti punya perwakilan di dalam karena Untuk kita, menentukan kebijakan. ya, karena kita nih sudah bersuara, sudah melakukan aksi dan sebagainya, tapi sepertinya tidak didengar. Nah, saatnya kita mempunyai perwakilan sendiri di dalam untuk perpanjangan tangan perjuangan gitu. Maka kalau di JRMK sendiri, kami ini bukan semata-mata tujuan kami menjadi anggota Dewan, Bang. Tapi kami adalah alat perjuangan kawan-kawan JRMK, kawan-kawan kampung gitu. Maka tanggung jawab kami kepada kawan-kawan Oleh karena kampung. itu caleg-calegnya adalah benar-benar orang yang berasal Iya, dari rahimnya sendiri, dari betul, kampung yang itu ya. merasakan Seperti betul Mbak Eni persoalan ini ya. itu, betul. Mas Gugun juga ya, Iya, ya itu dia. Guntoro ya. Iya, betul. Maka bagaimana kami menjangkau kawan-kawan di kampung-kampung JRMK, juga di luar kampung-kampung JRMK, memberikan penyadaran kepada mereka dengan cara mendatangi satu-satu, yaitu yang kami sebut rep, mendatangi orang per orang, memberikan penyadaran politik kepada mereka bahwa suara kita di 2 menit di TPS itu taruhannya 5 tahun ke depan. Kalau kita salah-salah pilih, kita akan fatal akibatnya gitu. Seperti yang sekarang kita rasakan gitu. Maka kita memberikan penyadaran kepada warga, ayo kita pilih perwakilan yang betul-betul bisa mewakili kita gitu. Bahwa JRMK punya beberapa kawan-kawan yang akan mewakili. Mereka punya punya track record yang baik, sudah selama ini sudah bekerja, berjuang bersama dengan kawan-kawan gitu. Lalu ada juga perjanjian antara kami dengan warga nanti pemilih kami, bahwa kalau seandainya di pertengahan perjalanan kami tidak menunaikan tugas kami dengan baik, maka JRMK akan mengusulkan kepada partai untuk menurunkan kami. Dan itu tanggung jawab yang berat sekali buat kami sebetulnya. Dan itu menarik sekali, yang kemudian partai juga memutuskan, kalau saya nggak salah, Partai Buruh dengan istilah constituent recall. Selama ini kan recall dilakukan oleh partai politik Betul. terhadap anggota DPR atau DPRD. Tapi dalam Partai Buruh ada keputusan constituent recall, yaitu si konstituen seperti JRMK yang punya konstituen kampung-kampung itu, bila mana Bu Eni, Mas Gugun tidak sesuai harapan, maka dia bisa merecall, mengusulkan ke partai yang kemudian merecall melalui mekanismenya ya. Iya. Luar biasa itu. Memang kemudian kita mengenal dengan constituent recall. Mbak Eni, bagaimana dengan anak-anak dalam kehidupan orang-orang miskin ini? Ya, kalau kami sebagai orang tua, walaupun kami miskin, kami tidak mau anak kami bodoh. Ya. Tapi terkadang kesempatan itu tidak diberikan kepada kami. Ya, sekolah mahal. Sekolah mahal ya, Mbak? Ya, mau menjangkau negeri jauh ya kan gitu. Nah, lalu ada program KJP itu juga tidak menyasar. Belum semuanya Nggak dapat juga ya KJP belum semuanya anak-anak mendapatkan. Jauh kan, dari gitu. harapan. Nah, maka itu gitu. Makanya ya kami sangat berharap jangan sampai anak-anak kami itu tidak sekolah. Jangan sampai kemiskinan ini menurun kepada anak kami. Gitu. Kami tidak mau. Kami ingin memutuskan tali rantai cukup dengan kami aja. Tapi anak-anak kami berharap mempunyai masa depan yang lebih baik daripada kami. Makanya bagaimana caranya kami berjuang betul untuk memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anak kami. Dapat BPJS nggak? Ada BPJS PBI. BPJS Kesehatan, PBI ya? PBI, tapi Rata juga semua dapat? dapat. Tapi Dapat. juga di rumah sakitnya kan masih dipersulit juga, Bang. Kadang-kadang obat masih beli. Oh Iya. Rumah sakit ketika berobat ada cost sharing ya, obat beli, apalagi dengan sistem benefit spending ya, berapapun biaya akan dibayar oleh BPJS. Iya, sekarang dengan enggak. money follow program dengan efisiensi boleh jadi terjadi urun bayar. Misal 100 juta 70 juta dibayar BPJS, 30 juta dibayar oleh si pasien. Ini memberatkan bagi orang miskin ya. Iya. Undang-undang kesehatan ini Nah, itu dia. sangat menghantui orang miskin ya. Jadi ketika beli obat dari mana uang? Ya, namanya obat harus dibeli. Harapan kami kan sembuh. Ya apapun ya dilakukan, Bang. Pinjam. Pinjam, apapun gitu. Nah begitu ganti uangnya nanti cicil.
Ada yang terlibat pinjol atau Wah, pinjaman orang. banyak bang, banyak. Oh, Ya salah satu korbannya tuh anak saya sendiri. Dia tadinya bekerja di kelurahan. iya, Ya itu apa terjerat pinjol. Pinjol itu kan sangat mencekik ya bang. iya betul. Utang 10 juta jadi 20, 20, 30 30. Nah itu bengkak terus. Jadi terus aja. karena dia bingung bagaimana cara mengembalikan uang itu, jadi dia keputusannya adalah aku mesti keluar negeri mah untuk bayar utang. Menghindar itu. Bukan menghindar, Menghindar untuk membayar. membayar. Nah, dia, nah entah kerjanya bagaimana dia nggak mikir itu. Makanya agak ngeri-ngeri juga saya. Aduh, nih takut gitu. Apalagi kemarin beberapa waktu yang lalu saya ngeliat di YouTube ada penyiksaan yang di Kamboja itu. Iya. Aduh, itu udah nggak bisa tidur saya bang. Saat telepon dia kata saya gimana keadaan kamu? Enggak ada apa-apa, baik-baik aja. Cuman kan tetap khawatir kita sebagai orang tua. Saya sempat berbincang-bincang dengan kawan pekerja rumah tangga. Andaikan boleh memilih, mereka tidak ingin menjadi pekerja rumah tangga atau PRT. Itu di dalam negeri atau Pasti domestic workers. Kemiskinanlah yang membuat mereka kemudian tidak ada pilihan untuk menjalani itu. Betul. Dan ini juga dialami oleh kawan-kawan yang terminologi disebut masyarakat miskin ini, terutama miskin kota. Mereka pergi ke luar negeri bukan karena ingin senang-senang atau sekedar mendapatkan gaji berlebih. Iya. Ini tentang pilihan, karena kemiskinan tidak bisa lagi ditahan. Kemiskinan tidak bisa lagi dilawan. Apalagi ada utang yang menggunung dengan betul. sistem pinjol itu ya. Ini cerita sedih sebagian daripada PRT dan TKI dan orang-orang miskin. Kalau boleh memilih, siapa yang mau jadi hidup miskin? Nggak ada. Tidak ada. Kalau boleh memilih, nggak usah negara bantuin kita. Tapi negara, dalam hal ini pemerintah, jangan nyusahin kita. Iya. Jangan gusur-gusur. Jangan atas nama pembangunan kita dianggap masyarakat yang tidak layak atau tidak bermartabat. Saya rasa itu yang dirasakan oleh masyarakat miskin. Belum lagi PKL, mereka mencoba membuka lapangan kerja sendiri kan, tidak merepotkan pemerintah. Tapi betapa mereka sulit untuk mendapatkan tempat, ya kan? Diusir, digusur juga, nggak boleh berjualan gitu. Kalau gerobaknya diambil dia harus tebus lagi. Iya, uangnya habis. Mending kalau nggak dihancurin bang. Gua pernah mendampingi bang kawan-kawan PKL yang di Kali Adem. Itu barangnya dibuang ke laut bang, dilempar-lempar ke laut. Mereka tuh nggak berpikir nggak ada itu. hati ya. Iya, itu modal. Entah dia dapat ngutang, ya kan? Itu. Padahal kalau dia ada bisa ditebus dan bisa berjualan di tempat lain yang tidak mengganggu ya. Iya, ditata lah paling tidak. Jadi JRMK ini selain miskin kota, perkampungan yang digusur, ya penggusuran, PKL juga. Ada PKL. Iya. Selain PKL, selain itu apa lagi? Kita juga berjaring dengan becak, kawan-kawan becak Jakarta. Becak ya? Masih ada ya di Jakarta Utara ya? Masih. Penangkapan becak yang juga dibuang ke laut ya. Betul. Jadi rumpon istilahnya ya. Sementara mereka kan sudah bukan usia produktif lagi, mesti kerja apa? Apa yang diharapkan oleh orang miskin yang sebenarnya tanpa diganggu pun bisa bertahan hidup? Apa harapan itu? Yang Mbak Eni tangkap dari yang Mbak Eni bersama JRMK melakukan advokasi, atau memang kehidupan napas Mbak Eni sehari-hari? Apa harapan-harapan? Ya harapannya kami ingin diberikan ruang saja Bang. Berikan ruang, diberikan kesempatan untuk kami mencari kehidupan kami. Tidak merepotkan pemerintah kan, kami berusaha sendiri, modal-modal kami sendiri. Gitu. Kami hanya ingin ada izin usaha atau izin lokasi usaha. Itu saja sebetulnya. Kalau kami dibilang kumuh, ya mari kita bareng-bareng mencoba merancang penataan supaya tidak terlihat kumuh, bukan dihilangkan. Gitu. Kami punya hak untuk mencari nafkah. Di belakang kami ada kehidupan anak-anak yang harus dipenuhi, ya kan? Gitu. Bahkan janda-janda yang sudah suaminya meninggal, ya kan, dipanggil Allah. Kan harus bertahan hidup, gitu. Itu kadang-kadang pemerintah itu tidak melihat ke situ. Kebijakannya itu tidak memihak kepada kami, gitu. Tapi masih memihak kepada para pemodal justru yang punya banyak uang, gitu. Yang ditemui dalam advokasi itu apa alasan pemerintah melakukan penggusuran? Ya kami dibilangnya kumuh saja, kami bilang tidak pantas. Jadi mereka lebih kayak kawan-kawan yang di Ancol, kawan-kawan pedagang asongan yang di Ancol, itu kan nggak boleh awalnya Bang. Mereka tuh maunya yang ada di yang ditata oleh mereka itu di ruko-ruko dengan sewa yang mahal, sewanya mahal kayak gitu. Jadi tidak memberikan kesempatan kepada kawan-kawan yang modalnya kecil kayak gitu. Maka JRMK mendampingi
Alhamdulillah sampai sekarang masih bisa bertahan. Bisa bertahan akhirnya. Walaupun ya masih kejar-kejaran dengan kebijakannya Ancol kayak gitu. Lalu ada kawan-kawan di RPTRA Budi Mulia, Pademangan Barat, itu juga begitu. Kami hanya meminta ruang sedikit di RPTRA itu. Kan dulu bukan RPTRA, dulu itu kan PKL Bang di situ. Oke. Lalu dibangun RPTRA pada zamannya Pak Ahok, PKL-nya digusur. Mereka ingin bisa berjualan kembali, bagaimana caranya. Lalu JRMK bareng dengan pendamping teknis mencoba membuat konsep penataan PKL itu sendiri. Tapi sampai sekarang mereka belum bisa masuk juga karena konsep pembangunan kiosnya itu tidak sesuai dengan kemauan mereka. Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik BPS mendefinisikan orang miskin adalah yang berpenghasilan $1 per hari, atau kira-kira kalau dalam 1 bulan berpenghasilan 520, kalau saya nggak salah 526 ribuan rupiah. Yang Mbak Eni tahu, kawan-kawan yang di perkampungan-perkampungan yang tadi didefinisikan kumuh oleh pemerintah, yang selalu menjadi objek penggusuran, berapa penghasilan rata-rata mereka? Ya paling sehari 100.000, bahkan 100.000. ada yang di bawah 100.000 Bang. Kalau kuli-kuli cuci itu paling 50.000 Setiap hari. setiap hari. Berarti kalau kerjanya berapa hari? Ya 1 minggu full, 1 minggu full. Berarti sebulan bisa 30 hari. 30 hari, 30 hari kali maaf, 50, 1.500.000. 50.000, 1.500.000. Mengacu definisi BPS, maka orang-orang yang tinggal di perkampungan kumuh itu dianggap nggak miskin. Karena dianggap nggak miskin, maka dia diminta untuk jangan menjadi kumuh. Padahal ini hanya akal-akalan, mencari pembenaran Iya betul. bahwa mereka yang tinggal di perkampungan kumuh itu, Marlina, perkampungan Akuarium, perkampungan Kampung Bayam yang sampai hari ini belum tuntas, dianggap adalah warga yang melawan. Padahal mereka tinggal berbulan-bulan di sana dan 1,5 juta juga belum tentu cukup. Kalaulah mereka bisa menyewa rumah, udah berapa Mbak ini rata-rata? 1 juta, 1 juta. Penghasilan 1,5 juta. Makanya dari mana? nggak kebagian. Nah, itu yang pemerintah nampaknya salah dalam memandang definisi tentang orang Iya. miskin. Sehingga mereka berpendapat, kita gusur aja, mereka masih bisa hidup. Tidak melihat sudah berpuluh-puluh tahun bertempat tinggal. Penghasilan ada, tapi tidak mencukupi Tidak mencukupi. kebutuhan. Betul. Bahkan kerja serabutan, itu yang ada kerja tetap, walaupun masih kurang. Apalagi kerja serabutan, apalagi PKL yang tadi Mbak Eni cerita, Iya. digusur, ditangkap, dibuang modalnya, gerobaknya ke laut. Betul. Itu yang nggak pernah pemerintah berpikir tentang itu. Oleh karena itu, sikap daripada JRMK terhadap hal itu gimana, Mbak Eni? Ya kami mencoba mendampingi, mengadvokasi kepada pemerintah bagaimana pemerintah memberikan hak kepada para PKL, kepada kampung-kampung miskin, bahwa hak dasar adalah hak yang harus kami dapat. Gitu. Jadi Makanya, satu, perumahan. perumahan. Biarlah orang miskin itu bertahan dengan dirinya sendiri Iya. untuk tetap punya rumah di situ, Iya. yang memang itu punya dia. Yang kedua, pengakuan secara legal, Betul. sehingga ada surat-surat. Masalah kumuh bisa didiskusikan, Ya, bisa dijadikan kampung ditata. asri, Iya. ditata. Iya. Yang kemudian adalah masalah pekerjaan, di mana rata-rata perkampungan kumuh itu ada PKL, Iya. pedagang asongan, tukang becak, Buruh. buruh, pelabuhan. Iya. Diberi kesempatan, jangan dilakukan penggusuran-penggusuran. Betul. Yang keempat, Soal air bersih. soal air bersih. Ya. Itu mahal ya, air bersih. Mahal Bang. Kemarin saya mengalami 2 minggu itu mati air di Marlina sendiri ya. Itu 1 pikul bisa 10.000 Bang. Bayangin. 10.000. Bayangin orang yang punya anak kecil, yang miskin, bagaimana dia bisa beli air? 10.000. Negeri yang sumber mata air terbesar di seluruh dunia, Indonesia. Negeri maritim terbesar di seluruh dunia, Indonesia. Air bersih jadi masalah. Iya. Bahkan kadang-kadang 1 liter air bersih lebih mahal dari 1 liter bensin. Betul. Betul ya? Iya. Nah, itu kemarin JRMK saya sendiri mencoba meminta kepada PAM untuk memenuhi kewajiban PAM kepada warga bahwa kami ini beli, kami membayar setiap bulan gitu. Jadi kami dapat bantuan tangki air. Satu RT itu dapat 2 tangki. Itu pun jadi berebut nggak merata Bang. Dan itu ibu kota ya. Nah iya, berantem lah apalah terjadi di situ, cuman gara-gara air bersih.
Gitu. Miris sekali. Sungguh miris. Miris. Sungguh miris. Terima kasih banyak Mbak Eni. Teruslah berjuangnya JRMK dan kita berdoa Mbak Eni, Mas Guntoro ya dan kawan-kawan bisa masuklah ke DPRD Amin ya Allah. supaya DPRD DKI ini ada keseimbangan. Ya. Yang kaya boleh, kau boleh kaya, tapi jangan miskinkan kami. Betul. Saya agak tertarik tadi air bersih, itu juga menjadi salah satu 13 platform Partai Buruh Jaminan Sosial kalau nggak salah ya, Iya. yaitu memastikan adanya jaminan air bersih, jaminan makanan, jaminan pendidikan, jaminan perumahan. Iya. Jelas tuh, jaminan perumahan, jaminan pengangguran, unemployment insurance. Ketika menganggur, PKL yang digusur menganggur, dia harus dapat. Yang terakhir adalah jaminan air bersih. Bersih. Mudah-mudahan Tuhan mengabulkan Amin ya Allah. doa Amin. Mbak Eni ya. Amin, amin. Mas Guntoro, saya berdoa dan kalau sudah jadi jangan lupa Insya kepada Allah. yang ada. Terima kasih Mbak Eni. Sama-sama. Sehat selalu Amin ya dan Allah. terus berjuang bersama JRMK Dan Partai Buruh. dan Partai Buruh tentunya. Sahabat seperjuangan di seluruh Indonesia. Sepenggal cerita kita dengar kembali. Dari satu diskusi ke satu diskusi. Dalam membuka wawasan dan wacana kita bahwa Indonesia tidak sedang baik-baik saja untuk kalangan menengah bawah. Dari cerita Mbak Eni ada harapan Partai Buruh. Biarlah orang miskin, mikirin orang miskin aja deh, tapi secara konstitusional. Semoga doa dan ikhtiar ini menjadi terkabul untuk memperjuangkan orang miskin. Selamat Mbak Eni, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Santi, Santi, Santi sesuai doa dan salam agama kita masing-masing. Sampai jumpa sahabat. Ya warna oranye Partai Buruh, warna oranye Partai Buruh, partainya kelas pekerja, partainya kelas pekerja, Partai Buruh nomor 6.